Selamat berjumpa para sahabat Nadi yang terberkati. Selamat menyambut hari baru. Mari kita bersyukur dan bersuka cita karena diberikan bonus oleh Tuhan untuk menikmati anugerah pada hari Minggu ini 30 Maret 2025. Bersama dengan seluruh umat Allah yang bersekutu dalam Gereja Katolik, kita merayakan Minggu Prapaskah yang keempat. Pada minggu ini Allah menganugerahkan kita nutrisi rohani dengan inspirasi dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai ayat 3 dan ayat 11 sampai 32. Tahap-tahap pertobatan dari kisah si bungsu. Persahabat Nadi yang terberkati, tak ada gading yang tak retak. Itulah ungkapan klasik yang berisi kebijaksanaan untuk memahami kerapuhan diri kita sebagai manusia, ciptaan yang terbentuk dari debu tanah. Perayaan iman pada hari Rabu Abu menjadi momen anamnese atau pengenangan kembali atas kerapuhan manusiawi itu. Kelemahan menjadi bagian yang melekat dalam diri kita, meskipun kita telah diciptakan sebagai imago Dei atau citra Allah. Maka kejatuhan dalam dosa yang berujung derita seperti yang dialami oleh si bungsu dalam kisah Injil hari ini kiranya juga menjadi pengalaman personal kita. Siapa yang tidak berdosa, silahkan melemparkan batu kepada perempuan ini. Demikian seruan Tuhan Yesus ketika seorang perempuan yang didakwa sebagai pendosa besar dibawa kepadanya dan diancam hukuman rajam atau mesti dilempari batu sampai mati. Lalu apa yang terjadi? Satu persatu dari orang banyak itu pergi, mulai dari yang paling tua. Artinya, ada kemungkinan yang paling tua paling banyak dosanya. Tentu kalau ia tidak bertobat. Para sahabat Nadi yang terberkati, hari ini kita berjumpa dengan figur si bungsu. Ia digambarkan sebagai anak yang tidak tahu diri dan tidak tahu bersyukur atas kelimpahan dan kenikmatan yang dialaminya di rumah Bapa. Ia malah minta warisan kepada ayahnya. Setelah diberikan warisan, ia traveling, pergi ke negeri nun jauh untuk pelesir atau flexing dan berfoya-foya. Karena sikap dan perilakunya itu, si bungsu pun jatuh miskin dan melarat. Namun, kemelaratan dan derita itu justru membawanya pada pertobatan. Si bungsu menyesal karena telah meninggalkan rumah Bapa dan menghabiskan harta benda warisannya untuk berfoya-foya. Ia kemudian tidak punya apa-apa lagi sehingga jatuh miskin, melarat, dan bahkan kelaparan. Orang di daerah itu tidak mau, bahkan hanya memberikan ampas yang menjadi makanan babi kepadanya. Betapa melarat hidup si bungsu. Situasi itu membuat dia menyesal. Maka ia memotivasi dirinya. Ia percaya Bapa tetap berbelas kasih kepadanya. Maka ia bertekad dengan mencamkan komitmennya. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dia pun melakukan itu dan pulang ke rumah Bapa. Si bungsu berani berkata di hadapan Bapa, "Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Atas pulangnya si bungsu dan pengakuan atas semua kelemahannya, hati Bapa diliputi sukacita dan belas kasih. Ia menyambut si bungsu dengan pelukan kasih, memberikan jubah terbaik, serta memasangkan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Bahkan Bapa membuat pesta besar dengan menyembelih hewan terbaik. Inilah sukacita ketika pendosa bertobat dan menikmati kembali keselamatan dalam lautan kerahiman Allah Bapa. Persahabat yang terberkati, gereja mengundang kita untuk merasakan kerahiman Allah dalam dan melalui sakramen tobat yang dianugerahkan oleh Kristus melalui gereja kudusnya. Ada 3 tahapan pertobatan: contritio, confessio, dan satisfaction.
Tiga tahapan ini dapat kita jumpai dalam kisah pertobatan si bungsu. Pertobatan dimulai dengan rasa sesal atas dosa dan semua pelanggaran. Itulah contritio. Pendosa lalu mengakui semua dosa itu, baik terhadap Allah maupun sesama. Itulah confessio yang dapat dilakukan di hadapan imam sebagai bapa pengakuan dalam forum sakramental. Dalam tradisi Katolik, peniten atau pendosa wajib mengakui dan menyebutkan semua dosa, termasuk dosa-dosa ringan. Bukan hanya dosa berat karena melanggar 10 perintah Allah atau 5 perintah gereja, tapi juga kewajiban lainnya yang dilalaikan. Setelah itu, peniten akan diberikan penitensi atau denda dosa sebagai ungkapan pertobatan dan sekaligus ungkapan syukur atas kasih dan kerahiman Allah. Itulah satisfaksio. Pendosa kemudian melaksanakan penitensi dalam bentuk doa atau karya amal kasih atau kebaikan lainnya bagi gereja, sesama, atau alam semesta atau lingkungan di sekitar. Itulah tahapan pertobatan untuk menikmati kerahiman ilahi. Apakah para sahabat nadi mau menikmati kasih Allah yang melimpah melalui sakramen tobat? Segera sambutlah kasih Allah dan nikmati kerahimannya melalui sakramen tobat. Selamat melanjutkan masa retret agung di masa prapaskah ini. Salam nadi, berkat Tuhan melimpah bagi kita sekalian.